Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Alfia Jijah dengan NIM 2310912320012 dari kelompok 4, Freya, dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dari esai manajemen waktu. Manajemen waktu atau manajemen kehidupan adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti yang seringkali justru banyak memakan waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengetatan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya kerja yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisien bermakna pengurangan waktu yang ditentukan dan investasi penggunaan waktu yang ada. Manajemen waktu bertujuan pada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Konsentrasi pada hasil dan bukan sekadar menyibukkan diri. Manajemen waktu bukan hanya mengacu pada pengelolaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu. Manajemen waktu adalah kegiatan dan langkah mengatur serta mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Manajemen waktu merupakan aturan diri sendiri untuk menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Dengan melakukan perencanaan dan mampu membuat prioritas yang lebih penting, maka akan lebih efektif. Mahasiswa yang melakukan manajemen waktu dengan baik, maka akan mempunyai waktu belajar dengan baik. Manajemen waktu merupakan salah satu faktor internal bagi seseorang mahasiswa untuk menerapkan prinsip belajar yang efisien. Manajemen waktu belajar dapat mempengaruhi gaya belajar dan mengarahkan aktivitas belajar individu. Belajar yang dilakukan dalam rentang waktu yang lama tidak akan efisien jika hanya dilakukan sekali atau jarang. Masih banyaknya mahasiswa yang belum melakukan manajemen waktu yang baik menyebabkan pendekatan belajar yang dilakukan merupakan pendekatan permukaan saja. Dalam kegiatan belajar sehari-hari, mahasiswa hanya mengulang membaca sekilas materi yang telah didapatkan hari itu. Ketika menjelang ujian, baru mahasiswa menyediakan waktu lebih banyak untuk memahami. Namun, hal tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan untuk sebagian mahasiswa. Manajemen waktu yang baik sangat berkaitan dengan kebiasaan belajar seorang mahasiswa. Dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat mengatur sistem belajarnya sendiri untuk mencapai tujuan belajarnya. Manajemen waktu seseorang dipengaruhi oleh pengaturan diri, motivasi, dan pencapaian tujuan seseorang. Mahasiswa harus berlatih untuk memiliki aturan diri yang baik, tetap menjaga dan selalu memperbarui motivasi, serta memperjelas tujuan yang akan dicapai. Usaha yang diperlukan mahasiswa untuk memiliki manajemen waktu yang baik adalah dengan menghindari kebiasaan menghabiskan waktu. Kebiasaan seperti selalu mengecek handphone, mengakses sosial media, terkadang merupakan kebiasaan yang tidak terasa akan menghabiskan banyak waktu yang tersedia. Mahasiswa juga harus memiliki sikap asertif, sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan yang menuju kepada tujuan. Kemudian, dapat bermanfaat bagi mahasiswa tersebut. Manajemen waktu yang dilakukan oleh mahasiswa dapat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. Manajemen waktu yang efisien dapat menghasilkan prestasi belajar yang baik. Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar dan kondusif. Proses belajar memerlukan adanya manajemen waktu belajar yang efektif. Prinsip utama manajemen waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, dan kegiatan sosial maupun bagi diri sendiri untuk bersantai. Manajemen waktu sangat membantu mahasiswa. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil PPT yang telah saya buat adalah manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengetatan, dan pengawasan produktivitas waktu. Manajemen waktu bukan hanya mengacu kepada pengelolaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu. Manajemen waktu yang efisien dapat menghasilkan prestasi belajar yang baik. Manajemen waktu sangat membantu mahasiswa. Sekian video dari saya, Dia Alfia Jijah. Mohon maaf
apabila ada kesalahan dan dalam pengucapan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.